Gimana Kak Rina kabarnya? Baik. Baik, sehat ya Kak? Puji Tuhan. Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, salam Kak ya. Kita harap anak-anak juga berharap ada di rumah sekalian juga sehat. Tetap stay healthy, stay safe. Gak usah kemana-mana kalau nggak perlu penerbangan. Seperti biasa, kakak udah berdiri. Mari kita menyalakan kebangsaan kita, Mars Taruna. Mari kita nyanyikan lagu pembuka Yesus Papa. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintamu, ku cinta kau dan cintanya. Yesus cintamu, ku cinta kau dan cintanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Lagu pembuka yang kedua, mari kita menyanyikan lagu Semua yang Tercipta dari NKB 217. Bait yang pertama dan yang kedua. dan puji
Kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 115 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 115 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di bawah perikop, kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, yang melakukan apa yang dikehendaki. Ada dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu sebelum firman. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tajik Kirim Jemaat 353 bait yang pertama. Baik teman-teman, saat ini kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mempersiapkan bacaan kita pada hari ini. Bacaan kita terambil dari Hosea pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Hosea pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mendengarkan suara-Mu dengan terfokus. Diamkanlah suara-suara yang mengganggu kami, sehingga kami pun terfokus hanya pada suara-Mu saja. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berilah hikmat dan kerendahan hati untuk menyampaikan berkata-kata atas dasar firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami syukur dan mengucap syukur. Amin. Hosea pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sedemikian jauh firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, teman-teman teruna yang terkasih, sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Saya Bervi Franz, biasa dipanggil Bervi. Saat ini kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana, Fakultas Teologi, semester ke-7. Selama 5 bulan ke depan, kakak akan melakukan praktik kejemaatan di GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Kiranya kehadiran kakak bisa menjadi semangat buat teman-teman teruna sekalian, dan bisa menjadi berkat
buat teman-teman semua. Baik, kita kembali ke renungan pada hari ini. Nah teman-teman, sebelumnya kakak ingin membagikan pengalaman kakak terlebih dahulu. Dulu ketika kakak masih sekolah dasar, kakak terkena satu penyakit yang cukup memakan waktu sangat lama sekali. Bahkan ketika kakak terkena penyakit ini hampir sebulan lamanya, yaitu radang tenggorokan. Memang sepele, tapi efeknya sangat menyakitkan dan terkadang membuat kakak sendiri menderita. Untuk makan dan minum sangat sakit. Bahkan menelan segala sesuatu yang ditelan itu membuat nyeri tenggorokan. Biasanya kalau kakak terkena penyakit ini adalah karena memakan makanan yang sangat banyak penyedap rasa, bahkan terlalu pedas, terlalu manis, dan juga terlalu asin. Dan terkadang juga apabila meminum es, meminum minuman yang terlalu manis, bisa memicu radang tenggorokan ini. Walaupun sebenarnya orang tua kakak sudah melarang untuk tidak boleh makan dan meminum minuman yang mengandung manis-manisan atau pedas yang tadi kakak bilang sebelumnya. Namun kakak tetap saja melakukannya karena ada perasaan ingin dan ingin, begitu ya. Akibatnya penyakit ini membuat kakak cukup lelah karena hampir sebulan kakak harus meminum obat, menahan diri dari makan makanan yang enak, minum minuman yang enak, minuman soda, apalagi minum sirup, harus kakak tahan. Dan kakak harus fokus untuk meminum obat, begitulah. Semua hal ini membuat kakak cukup tertekan pada waktu itu. Bahkan cukup dapat dikatakan menderita karena mendapatkan sakit tenggorokan, menelan sakit, makan sakit, bahkan minum pun sakit. Hingga pada akhirnya orang tua kakak pun harus menahan diri dari semua hal itu dan mengikuti anjuran orang tua, yaitu untuk tidak makan dan meminum, namun hanya fokus untuk meminum obat dan makan makanan yang sehat. Dan pada akhirnya kakak pun memperoleh kesembuhan. Walaupun dalam proses menuju kesembuhan itu tidaklah enak. Meminum obat yang pahit, bahkan juga harus menahan diri dari makan makanan yang enak, minuman es, apalagi es teh manis, dan segala jenis es yang membuat mengiler gitu, kalau bahasa Medannya. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana sih perasaan teman-teman ketika terkena satu penyakit yang cukup lama, namun teman-teman sembuh, kemudian secara tiba-tiba sembuh karena minum obat dan melakukannya dalam satu proses yang cukup panjang? Bagaimana? Mungkin ada yang merasa lega, ada yang merasa terbebas begitu ya. Sama yang kakak rasakan juga. Sangat senang ketika harus bebas dari menahan diri, harus bebas dari meminum obat yang pahit. Rasa senang tersebutlah yang kakak rasakan ketika memperoleh kesembuhan. Nah teman-teman, perasaan senang ini juga dirasakan oleh bangsa Israel yang diselamatkan oleh Tuhan ketika mereka terbebas dari hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya, kenapa bangsa Israel mendapat hukuman pada zaman Hosea pada waktu itu? Nah, alasannya adalah ini teman-teman. Bangsa Israel pada waktu itu tidak menghargai kasih sayang dari Allah. Pada dasarnya teman-teman, jika kita baca dari keseluruhan Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, relasi antara Tuhan dengan bangsa Israel itu diibaratkan seperti hubungan antara suami dan istri. Layaknya hubungan antara Tuhan Yesus dengan para jemaat di dalam Perjanjian Baru. Namun, Israel sendirilah yang mengkhianati Tuhan pada waktu itu
dan lebih memilih untuk berbakti kepada dewa-dewa. Hal ini memperlihatkan bagaimana ketidaksetiaan bangsa Israel dengan kesetiaan Allah menjadi sesuatu yang diibaratkan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Hosea yang adalah waktu itu tangan kanannya Tuhan, pada waktu itu disuruh untuk menikah dengan seorang perempuan dan istrinya melahirkan 3 orang anak, yaitu Yizreel yang artinya kekuatan Israel dipatahkan. Kedua, Lo Ruhama yang artinya tidak disayangi. Dan yang ketiga adalah Lo Ami yang berarti bukan umatku. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa makna dari ketiga anak Hosea ini mencerminkan perbuatan Tuhan kepada bangsa Israel. Tentunya Allah sangat kecewa pada bangsa Israel, sehingga ia mematahkan kekuatan bangsa Israel. Allah tidak lagi menyayangi bangsa Israel dan tidak lagi menganggap bangsa Israel sebagai kepunyaannya. Arti nama Hosea sendiri yaitu keselamatan. Hal ini berarti Allah turut menyelamatkan Israel melalui Nabi Hosea. Nah, tetapi teman-teman, di satu sisi apabila bangsa Israel menjadi bangsa seperti dahulu lagi yang terarah kepada Dia dan mengenal Allah lebih sungguh dan dalam, maka Allah pun akan mengasihi mereka. Secara jelas, Allah lah yang akan menerkam, menyembuhkan, memukul, dan membalut luka-luka yang ada. Dalam Hosea 6 ayat 1-3 terlihat dengan jelas bagaimana Allah bertindak dalam kehidupan bangsa Israel. Pada ayat 1 sangat terlihat jelas teman-teman bahwa Allah adalah dalang dari setiap peristiwa dalam kehidupan manusia. Baik itu hal yang baik-baik maupun segala hal yang tidak berkenan di hadapan kita. Bangsa Israel yang mendapatkan hukuman tersadar akan perbuatannya yang jahat itu. Hukuman yang ada dari Allah bukanlah suatu kejadian yang menyenangkan, karena hukuman-hukuman tersebut dapat membinasakan manusia dari kehidupannya. Namun teman-teman, disinilah peran Hosea untuk mengingatkan kembali kepada bangsa Israel untuk bertobat dan menyadarkan apa yang telah mereka lakukan sehingga membuat hati Tuhan menjadi sakit. Pada ayat yang kedua, Hosea memberikan penjelasan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah adalah yang satu-satunya dapat memberikan pemulihan dalam hidup di tengah-tengah penderitaan. Kehidupan bangsa Israel pada waktu itu diibaratkan seperti kehidupan yang sudah mati, sudah tidak ada lagi kehidupan. Dan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu tidak dapat lagi beroleh keselamatan lagi. Bahkan manusia sekalipun tidak dapat memulihkan apa yang bangsa Israel alami pada waktu itu. Namun hanya Allah lah yang sanggup menghidupkan mereka kembali. Di sini Hosea mempertegas bahwa hanya Allah yang satu-satunya dapat diandalkan untuk membebaskan hukuman yang ada daripada mereka dan menghidupkan bangsa Israel untuk masuk ke dalam hidup yang baru. Nah, selanjutnya teman-teman, pada ayat yang ketiga sebenarnya adalah kesimpulan dari perikop hari ini. Ibarat sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Begitulah ayat ini ingin disampaikan. Bangsa Israel dituntut untuk lebih mengenal secara mendalam lagi kepada Allah. Allah yang adalah sang pencipta segala sesuatu, Allah yang adalah dalang dari segala sesuatu, dan Allah adalah yang penuh kasih yang selalu menyertai bangsa Israel. Karena bagaimanapun, kesungguhan hati dalam mengenalnya akan mengalami perjumpaan dengannya pula. Ibarat kata seperti melihat fajar yang terbit di pagi hari, begitu pula umat akan melihat Allah secara nyata dan real.
Mengetahui Allah belum tentu mengenal Allah. Namun mengenal Allah sudah pasti mengetahui Allah. Apa yang terjadi pada waktu zaman Nabi Hosea merupakan salah satu peristiwa yang terlihat bagaimana Allah hadir dan wujud nyata dalam kehidupan manusia. Allah begitu mengasihi umat Israel walaupun bangsa Israel telah mengkhianati Allah. Apa yang Allah lakukan semua tentu memiliki tujuan tersendiri dan maksud daripada Allah. Apa yang Allah lakukan adalah kebaikan bagi seluruh umat manusia. Teman-teman, ketika kita bangun pagi, marilah kita mengucap syukur masih memberikan nafas kepada kita, semangat, serta kehidupan yang baru bagi kita. Hal ini adalah salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita. Berbicara tentang tekun, ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Atau kebalikannya, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hasil yang baik merupakan implikasi dari sebuah ketekunan dalam proses. Memahami dan mencintai proses merupakan bentuk mengasihi diri sendiri atas apa yang terjadi dalam kehidupan. Namun, ketika kita menjalani sebuah proses dengan tidak sungguh-sungguh, maka hasil yang didapatkan adalah tidak maksimal. Tekun dalam mewujudkan sesuatu yang kita inginkan memang mudah. Tidak sesulit ketika kita tekun dalam memahami sesuatu hal. Memahami Allah dapat kita lakukan dari hal yang sederhana dahulu. Memahami dan mengenal orang-orang terdekat kita membuat kita memiliki rasa kepercayaan kepada mereka. Rasa cinta dan kasih sayang yang timbul adalah hasil dari ketika kita mengenal dan percaya kepada mereka. Kita melakukan apa yang diperintahkan demi kebaikan. Adalah bukti bahwa kita telah mengenal orang-orang terdekat kita, orang tua, sesama, secara mendalam. Karena bagaimanapun, ketika kita mengenal mereka dengan dalam, apa yang diperintahkan oleh mereka, kita mempercayai bahwa segala sesuatu adalah baik, dan segala sesuatu merupakan hal kebaikan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pengenalan kita terhadap orang-orang terdekat membuat kita tidak akan menjadi seseorang yang khawatir terhadap hidup. Justru dalam pengenalan tersebut membuat kita menjadi baik. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal sesamanya, akan menimbulkan perasaan ragu maupun perasaan acuh tak acuh. Hal inilah yang terjadi dalam bacaan kita hari ini, yang memperlihatkan bangsa Israel kurang mengenal secara dalam siapakah Allah itu. Pada akhirnya Allah pun menunjukkan kemahakuasaannya untuk memberikan bukti kepada bangsa Israel bahwa hanya Dialah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, dan bahwa hanya Dialah Allah yang esa. Pada akhirnya bangsa Israel pun menyadari bahwa Ia adalah Tuhan yang esa, Ia adalah pencipta langit dan bumi, dan bangsa Israel pun mengalami pemulihan yang ada daripada Allah. Renungan kita pada hari ini ingin mengajarkan kepada kita untuk senantiasa dan mendekatkan diri kepadanya. Allah yang adalah kasih terus dan selalu mengasihi kita dalam situasi kondisi apapun. Mengenal Ia dapat kita lakukan dengan cara senantiasa mendengar dan membaca firman-Nya. Selain itu juga teman-teman, kita dapat mendengarkan kasih-Nya, mendengarkan firman-Nya melalui sesama kita, melalui orang tua, guru di sekolah, dan teman-teman kita. Apa yang menjadi perintah dan perkataannya adalah segala sesuatu hal yang baik. Namun, apabila kita mendengar suatu perkataan yang buruk dari orang lain, dapat kita jadikan motivasi sebagai sebuah acuan yang untuk menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita adalah atas dasar dari rahmat-Nya. Tetapi ketika kita menjadi orang yang apatis atau orang yang cuek, bodoh amat,
dengan apa yang terjadi di sekitar kita, Allah sendirilah yang akan menegur kita melalui siapapun, melalui sesama kita, melalui keluarga, dan melalui orang sekitar. Sebagai anak-anak Allah, Kakak mengajak kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dan turut menjadi pendengar yang baik. Mengenal Allah bukan soal kita mengetahui siapa yang kita sembah. Mengenal Allah adalah mengetahui rancangannya dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya yang setia. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan berkat yang masih kami rasakan sampai detik ini, yang daripada Engkau. Bapa, kami juga mengucap syukur karena kami telah selesai mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, setiap firman-Mu yang kami dengarkan tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-harinya, sehingga kami pun pantas dijuluki sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kami, untuk setiap dari kami yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami dalam segala hal, berkati kami dalam proses studi kami, baik kami yang masih SMP maupun kami yang masih SMA. Bapa, biarlah kiranya kami menjadi terang dan garam dunia bagi sekitar kami, bagi teman-teman kami, dan bagi siapapun ketika kami berada di sekolah dan di luar sekolah. Biarlah juga Tuhan, kami pun bisa menjadi pelita bagi siapapun, bagi orang di sekitar kami, dan kami pun bisa menjadi berkat yang hadir di tengah-tengah keluarga. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk persekutuan teruna di GPIB Bukit Kasih Surabaya. Tuhan memberkati kiranya setiap kakak layan dan setiap teman-teman teruna yang ada di GPIB Bukit Kasih Surabaya. Biarlah Bapa Engkau berkati kakak layan terutama dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berilah mereka hati yang penuh dengan kesabaran dan kerendah hatian untuk melayani Engkau. Biarlah mereka kiranya pun merasakan kasih-Mu ketika mereka tulus melayani kami anak-anak teruna. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayanan kategorial di gereja-Mu GPIB. Tuhan berkati setiap Pelkat PA, PT, GP, PKB, PKP, bahkan PKLU. Bapak Engkau berkati setiap rancangan program-program yang dimiliki, agar setiap apapun yang dijalankan kiranya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin saat ini kami sedang merindukan persekutuan kami sebelumnya, kami merindukan saudara-saudara kami dalam satu komunitas. Biarlah kiranya Tuhan, kondisi dan situasi saat ini tidak mengurangi esensi dari persekutuan tersebut. Biarlah kami pun masih bisa merasakan kasih-Mu melalui keluarga kami dan melalui siapapun. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk gereja-Mu GPIB, terkhususnya GPIB Bukit Kasih Surabaya. Biarlah Tuhan kiranya menjadi berkat dan bagi masyarakat sekitar dan bagi seluruh siapapun, bahkan jemaat di dalamnya juga. Biarlah kiranya Tuhan gereja-Mu menjadi pemancar kasih-Mu bagi orang-orang yang termarginalkan di luar sana. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang saat ini berada bersama dengan kami, maupun keluarga kami yang jauh dengan kami.
Engkau memberkati mereka Tuhan dalam segala hal. Engkau memberkati mereka ketika mereka sedang bekerja, bahkan ketika mereka sedang dalam pergumulan. Karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang mampu meredamkan perasaan khawatir kami ketika kami mengalami pergumulan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk kota Surabaya. Bapa, Engkau memberkati setiap pemerintah dan setiap susunan pemerintah yang ada di kotamu ini. Biarlah Tuhan setiap apa yang dirancangkan, apa yang dijalankan menjadi berkat bagi kami warga kota Surabaya. Berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah di kota Surabaya, terkhususnya juga bagi negara kami Tuhan Indonesia. Engkau memberkati setiap presiden, parlemen, dan setiap susunan kabinet yang lainnya. Engkau memberkati mereka, berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk menjadi pemerintah-pemerintah yang baik dan pemerintah yang mengandalkan Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap presbiter di gerejamu GPB Bukit Kasih Surabaya. Engkau berkati Tuhan setiap kehidupan pelayanan Bapak Ibu terkasih, dan juga Engkau berkati dalam setiap pergumulan mereka. Berkati juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Bapa, Engkau tahu kerinduan hati kami. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah tabib satu-satunya di dunia ini, dan tidak ada tabib yang lain. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keluarga dan setiap orang yang mengalami dampak COVID-19 ini. Engkau memberkati mereka dalam segala hal Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap orang yang terkena virus COVID-19 ini. Biarlah juga Tuhan, kiranya kami pun bisa melalui masa-masa sulit ini dan merasakan kasih setia-Mu yang luar biasa. Dan kiranya juga Tuhan, kami pun bisa melihat rancangan-Mu yang indah, kasih-Mu yang indah di tengah-tengah kondisi dan situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan sudah persembahan, sambil persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu, PKJ 146, bait yang pertama dan yang kedua. Jangan
kita menyanyikan lagu, kita harus membawa berita ke jemaat agar sudah Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, dan mari kita mengenal Allah, Sang Pemberi hidup, lebih dalam lagi. Sebelum menutup ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, karena kami ingin mengungkapkan syukur kami, bahwa ibadah kami pada hari ini sudah selesai. Biarlah Tuhan, setiap apa yang kami dengarkan, bisa kami aplikasikan dalam hidup kami. Mengenal-Mu lebih dekat adalah kerinduan kami. Memahami-Mu lebih dekat adalah keinginan kami. Biarlah Tuhan, ketika kami mengenal-Mu, kami pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi sesama, bagi keluarga, dan bagi siapapun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.